Sare, wali Mas Sare. Bab 3574. Sudah terlihat seperti babi, jangan belajar lagi. Pria gendut itu memandang Ye Chong, matanya penuh ejekan, dan dia tertawa keras. Jika kamu punya uang di kartu bank ini, aku akan langsung memanggilmu paman, dan aku juga akan meniru tangisan babi. Fatih menggunakan metode ini lagi untuk mempermalukan Ye Chong. Ye Chong bahkan tidak peduli untuk memperhatikan provokasi Fatih. Dia hanya memandang pria gendut itu dengan ringan, lalu menyerahkan kartu bank itu kepada petugas. Petugas toko pada awalnya tidak percaya Ye Chong mampu membeli kostum penyihir mahal ini. Dia mengambil kartu itu dan menggeseknya ke kasir di meja depan dengan ragu. Bip, terdengar suara jernih yang menandakan bahwa kartu berhasil digesek. Ekspresi petugas itu langsung membeku. Dia menatap jumlah yang ditampilkan di mesin kartu dengan mata terbelalak. Gaun ini model kelas atas, harganya 9.888 dan benar-benar terjual. Pria gendut di sebelahnya juga tercengang, wajahnya menjadi sangat jelek. Qiu Xiaosui tampak sangat bangga dan diam-diam melirik Ye Chong. Kemudian, Qiu Xiaosui berkata, "Ye Chong, tidakkah kamu melihat bahwa kamu masih orang kaya? Ngomong-ngomong, apa yang baru saja dikatakan seseorang? Tidakkah ada yang ingin memanggilmu paman?" Pria gendut itu tampak jelek. Ye Chong berkata dengan cepat, "Tidak perlu meminta kerabat, aku tidak bisa memiliki keponakan seperti itu." Ekspresi pria gendut itu sangat jelek, tapi dia tidak bisa berkata-kata saat ini. Qiu Xiaosui mendengus. Bukankah beberapa orang mengatakan bahwa mereka harus meniru ringkikan babi? Semua orang baru saja mendengar apa yang dikatakan pria gendut itu. Sekarang hanya sebuah tamparan di wajah. Wajah pria gendut itu muram, jelas dia ingin selingkuh. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Lupakan saja, ini sudah sangat mirip, jadi jangan belajar darinya. Jika tidak, orang luar akan mengira itu adalah babi yang masuk." Ini jelas sangat memalukan. Pria gemuk itu sangat marah dan menatap Ye Chong dengan kejam. Jika itu terjadi sekarang, dia akan mencekiknya dengan satu pukulan. Tapi sekarang dia melihat Ye Chong sebenarnya kaya. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Meski marah, pria gendut itu takut pada yang lemah dan tidak berani berkata apa-apa. Beberapa anak laki-laki lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Pria gendut itu terhina, dan matanya penuh amarah. Tetapi dia tahu bahwa orang lain tidak mudah untuk diajak main-main, jadi dia hanya bisa berkata dengan kejam, "Tunggu aku." Kemudian, dia membawa adik laki-lakinya dan pergi dengan putus asa. Qiu Xiaosui mendengus dan berkata, "Benar-benar ada semuanya." Petugas itu benar-benar mengubah sikapnya saat ini. Kesombongan dan rasa jijiknya hilang.
dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang menyanjung. Dia mengangguk dan membungkuk pada Ye Chong dan Qiu Xiaosui, dan berkata, "Kalian berdua benar-benar cerdas. Kostum penyihir ini akan terlihat sangat menawan pada wanita muda ini." Baru kemudian Qiu Xiaosui ingat bahwa dia belum mencobanya. Setelah itu, Qiu Xiaosui masuk ke kamar Pas dan mengenakan kostum penyihir. Dia berjalan keluar dan berjalan di depan Ye Chong. Ujung roknya terbang lembut mengikuti gerakannya, dan gaya ungu membuat kulit pucat Qiu Xiaosui terlihat lebih pucat dan halus. Ye Chong memandangnya dan harus mengatakan bahwa masuk akal jika pakaian itu mahal. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Kamu terlihat sangat bagus dengan setelan ini." Petugas di seberang sana penuh dengan pujian yang menyanjung. "Ya, Nona, Anda cantik sekali. Anda pasti akan menjadi fokus orang banyak pada malam horor malam ini." Qiu Xiaosui sedikit kewalahan dengan pujian itu dan terlihat sangat bangga. Kemudian, dia membawa Ye Chong dan berjalan mengelilingi toko, mengatakan bahwa dia juga ingin mencarikan satu set pakaian untuk Ye Chong. Mata Qiu Xiaosui menyapu berbagai pakaian. "Akhirnya, kami berhenti di kostum karakter kartun terkenal, Crayon Lao Xin. Ye Chong, coba pakaian ini, pasti sangat lucu." Qiu Xiaosui mengambil pakaian Crayon Lao Xin dan menatap Ye Chong penuh harap. Ye Chong melihat pakaian itu dan tidak bisa tertawa atau menangis. "Xiaosui, apakah aku terlalu kekanak-kanakan untuk memakai ini?" Qiu Xiaosui berkata dengan genit, "Saya tidak tahu caranya. Tunjukkan saja apa yang Anda kenakan dan cobalah. Pasti terlihat bagus." Ye Chong tidak bisa menolak Qiu Xiaosui, jadi dia harus mengambil pakaian itu dan berjalan ke kamar Pas. Saat dia mengenakan kostum Crayon Lao Xin dan berjalan keluar, Qiu Xiaosui menutup mulutnya dan tertawa untuk waktu yang lama. Kemudian, dia bertepuk tangan dan memuji, "Ye Chong, kamu terlihat sangat imut dengan pakaian ini." Ye Chong memandang dirinya di cermin. Meskipun dia merasa sedikit malu, tidak masalah jika tudung menutupi kepalanya. Petugas itu melihatnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian menyerahkan topi Crayon Lao Xin kepada Ye Chong. Ye Chong mengenakan topi itu dan terlihat lebih menarik. Qiu Xiaosui mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto Ye Chong, lalu mengangguk puas. "Ye Chong, kamu terlihat sangat manis seperti ini. Kamu pasti pendatang baru krayon paling populer malam ini." Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahan dengan gadis kecil ini. Setelah itu, kedua orang itu keluar dari tempat pakaian. Qiu Xiaosui mengenakan kostum penyihir, dengan topi tinggi di kepalanya dan sapu ajaib di tangannya. Ye Chong merias wajah dan berubah menjadi veteran krayon besar, yang terlihat agak lucu. Qiu Xiaosui berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi,
Ye Chong, ayo pergi ke aktivitas malam horor sekarang. Di sisi lain, pria gendut itu merasa frustrasi dan meninggalkan toko pakaian sambil mengumpat. Dia awalnya pergi untuk membeli kostum, tapi tiba-tiba dia menjadi sangat marah. Pria gendut itu mengajak sekelompok adik laki-lakinya ke tempat pemandangan di mana acara malam horor akan diadakan. Pemandangan di sini sudah dipenuhi dengan suasana malam yang menakutkan. Pepohonan di kedua sisi jalan dihiasi dengan berbagai dekorasi hantu. Berbagai bendera warna-warni, lampion kepala labu, dan lampion Cina berwarna merah cerah bergoyang lembut tertiup angin, memancarkan cahaya yang aneh. Lampu jalan juga ditutupi kap lampu berwarna merah, memancarkan warna merah yang aneh. Di mana-mana memancarkan rasa horor yang memadukan unsur Tiongkok dan Barat, membenamkan seluruh lingkungan dalam suasana misterius dan menakutkan. Melihat dinding luar bangunan di sekitarnya, Anda bisa melihat berbagai mural dan poster hantu di mana-mana. Sudah banyak orang di jalan, termasuk turis dan staf yang diundang khusus untuk bermain monster. Saya melihat orang-orang ini, ada yang berpura-pura menjadi kepala banteng dan kuda, ada yang berpura-pura menjadi monyet, dan ada juga banyak vampir dan zombie dari barat. Orang-orang ini berkeliaran dan seluruh lingkungan menjadi seperti dunia hantu. Pria gendut dan adik-adiknya berjalan melewati kerumunan. Mereka melihat dekorasi di sekitar mereka dan terus mengumpat. Pada saat ini, sepasang orang berpakaian ketidakkekalan hitam dan putih berjalan melewati mereka. Wajah mereka dicat dengan cat putih, mereka memakai topi tinggi di kepala, dan memegang rantai di tangan mereka terlihat sangat realistis. Alhasil, lelaki gendut itu tiba-tiba kaget, dan tanpa sadar tubuhnya mundur beberapa langkah, nyaris menabrak adik di belakangnya. "Apa-apaan ini?" umpat pria gendut itu. Adik-adiknya juga terkejut. Mereka tidak menyangka pria gendut itu begitu penakut. Pasangan hitam putih juga ketakutan. Mereka tidak tahu harus berkata apa dan segera pergi. Baru kemudian pria gendut itu bereaksi. Dia merasa sedikit malu dan mengutuk, "Sialan, berpura-pura sangat mirip. Kamu benar-benar sakit." Sebelum dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. "Oh, siapa itu?" umpat pria gendut itu. "Haha, pria gendut, kamu pengecut sekali. Apa yang kamu lakukan di sini?" bersambung